Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku dimanapun Anda berada, insya Allah mudah-mudahan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang moderasi beragama, ini sangat menarik untuk kita diskusikan, karena moderasi beragama itu sendiri merupakan sebuah gagasan yang sangat fenomenal, yang kemudian hingga hari ini itu dianggap dan diyakini bahwa bisa menjadikan keberlangsungan tatanan masyarakat di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini mencapai perdamaian, kemudian mencapai masyarakat yang madani dan lain sebagainya. Kita bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa moderasi beragama ini pun akan memperlihatkan bagaimana kemudian masyarakat Indonesia menyikapi isu-isu global. Saya ambil contoh misalnya isu tentang peperangan antara Palestina dan Israel. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan pemberitaan tentang penyerangan kelompok Hamas terhadap negara Israel yang memakan banyak korban. Ya, walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa peperangan ini sudah berlangsung lama, yang memakan banyak korban, baik dari Palestina maupun dari Israel. Keduanya memiliki kepentingan yang tidak bisa kita pahami secara utuh. Namun demikian, melalui media hari ini kita bisa melihat bagaimana informasi-informasi yang up to date bisa kita peroleh walaupun jauh di belahan dunia sana. Misalnya saya melihat bahwa ada beberapa netizen misalnya, bahkan pernyataan-pernyataan yang seperti ini keluar dari tokoh-tokoh nasional kita. Misalnya mereka yang sepakat dengan penyerangan Hamas, ya, penyerangan yang dilakukan oleh Hamas ke negara Israel baru-baru ini. Mereka mendukung, mensupport, bahkan mereka seperti mengekspresikan rasa senang, ya, tentang penyerangan tersebut, yang mana tidak bisa kita pungkiri memusnahkan, ya, banyak korban, ya. Dan tentu ini ketika kita berbicara dalam konteks kemanusiaan, ini merupakan suatu kekejaman, ya, kekejaman yang memang sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Baik, saudaraku, ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, tentu kita harus memahami apa saja sih pendekatan yang harus kita pahami, kemudian kita praktekkan kepada masyarakat Indonesia. Tadi saya sudah memberikan contoh bahwa ada beberapa kelompok yang memang pro, juga ada sebagian saja, namun tidak terlalu banyak muncul ketika dia melihat fenomena penyerangan Hamas tersebut. Kenapa? Karena memang dalam konteks masyarakat Indonesia, bahwa peperangan itu sudah dimaknai tentang perang antar agama, ya, tanpa ingin mendalami lebih jauh bagaimana sejarah peperangan itu kemudian terjadi dan berlangsung hingga hari ini. Tentu dalam hal ini kita harus secara objektif melihat bahwa tidak ada peperangan yang memberikan solusi
ya justru peperangan akan menghasilkan kehancuran serta banyak korban yang harus musnah atau mati, ya bahkan bangunan-bangunan harus hancur. Dan ini jauh sekali ketika kita akan relevansikan dengan nilai-nilai agama, katakan ajaran Islam. Allah sangat membenci para perusak di muka bumi, sehingga kalau kita kaitkan dengan konteks ini sangat peperangan ini sangat jauh sekali dari implementasi nilai-nilai ajaran agama. Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, tentu nilai moderasi itu sendiri haruslah kita bisa pahami sehingga kita mampu merespon isu-isu global maupun isu-isu nasional yang berkaitan dengan dua sisi yang berbeda, sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang substantif, ya, bukan sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan simbolik semata atau bahkan keluar dari esensi yang sebenarnya dipesankan pada ajaran agama pada umumnya. Moderasi beragama menawarkan tentang istilah tawasutiyah atau istilah jalan tengah, ya. Jalan tengah ini maksudnya bagaimana kita mampu melihat kejadian ini dari berbagai sisi, sehingga ya kita mengingkari, kita mengecam pembunuhan, penyerangan yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel yang sangat membabi buta kepada masyarakat Palestina, itu sangat harus kita kecam, harus kita lawan, harus kita perangi dalam konteks bahwa sesungguhnya itu sudah di luar dari nalar kita sebagai manusia. Namun demikian kita juga harus mampu untuk berpikir jernih dalam menyikapi fenomena itu. Jangan kemudian ketika penyerangan, kemudian penghancuran, pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Israel terhadap masyarakat Palestina itu kita kecam, namun ketika hal itu terjadi sebaliknya, yang menyerang itu dari kelompok Palestina, misalnya seperti kejadian penyerangan Hamas yang baru-baru ini sudah mereka lakukan, yang tidak sedikit korban di dalamnya, kita diam saja, bahkan kita mendukung hal itu. Nah, ini cara berpikir yang saya kira ini tidak murni keluar dari orang yang memahami tentang esensi nilai-nilai agama, bahwa kekejaman, bahwa pembunuhan, bahwa penghancuran itu harus disepakati adalah sebuah kezoliman, adalah sebuah pelanggaran, sehingga kita bisa berpikir objektif. Tidak ada pembunuhan yang dibenarkan dari perspektif agama manapun. Nah, di sini kita harus mampu menilai bahwa kemanusiaan itu di atas segalanya. Ya, silahkan Anda pahami apa dan kenapa peperangan itu terjadi, bagaimana sejarah peperangan itu terjadi, dan kenapa hingga hari ini peperangan itu masih berlangsung. Ya, saya tidak ingin membahas lebih dalam karena memang itu bukan domain saya. Namun hal yang berkaitan atau yang memiliki relevansi terhadap moderasi beragama dalam konteks ini, kita hampir kehilangan nilai kemanusiaan kita ketika kita merespon positif tentang penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada nilai
moderasi beragama dalam diri kita, karena tidak ada pendekatan at-tawassut, ya, pendekatan jalan tengah. Islam yang ummatan wasato, Islam yang mencoba untuk berpikir secara jernih dan objektif dalam menanggapi sebuah fenomena atau kasus, ya, sehingga tidak ada keberpihakan yang muncul dari diri kita kecuali orientasinya adalah kemaslahatan atau nilai yang terkandung atau dipesankan oleh ajaran agama Islam melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai pendekatan tawassut, ya, ini kita abaikan sehingga kita lengah dalam menanggapi satu fenomena, dan ini justru melunturkan nilai-nilai mulia dari ajaran agama kita, ya. Jadi saya tegaskan dalam video singkat ini bahwa tidak ada agama satupun yang membenarkan tentang pembunuhan, tentang penghancuran, tentang peperangan. Jadi Anda sudah keliru ketika sepakat dengan kehancuran. Jadi hemat saya, kita perlu mendalami tentang makna atau nilai-nilai yang sudah ada melalui ajaran agama kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.